Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon dosen menyesuaikan. Izinkan kelompok kami untuk menampilkan presentasi tentang inovasi dan efisiensi keuangan di bidang imigrasi, penerapan sistem digital dan strategi efisiensi anggaran. Sebelumnya perkenalkan dulu kelompok kami. Saya Hanif Widya Pratama. Saya Farah Muhammad. Saya Diskar Wali. Saya Muhammad Farhan. Saya Syarman. Yang pertama itu perlu kita ketahui pengelolaan keuangan yang inovatif dan efisien sangat penting di sektor imigrasi guna mendukung percepatan, pelayanan, dan transparansi. Dengan memanfaatkan teknologi digital seperti strategi pengelolaan yang tepat, diharapkan pelaporan keuangan lebih cepat, anggaran digunakan secara optimal, dan kualitas layanan tetap terjaga. Penerapan sistem digital dalam pengelolaan keuangan. Sakti, SPAN, dan e-money merupakan sistem digital kunci yang diterapkan untuk mempercepat pelaporan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan di sektor imigrasi. Sakti memungkinkan transaksi keuangan yang cepat dan aman dengan mekanisme pengawasan ganda. SPAN mengintegrasikan data keuangan secara real-time guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sedangkan Emonef berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi berbasis indikator untuk pengembalian keputusan yang tepat dan transparan. Kemudian strategi efisiensi penggunaan anggaran. Efisiensi anggaran harus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang disediakan pemerintah. Strategi ini dilakukan dengan cara memprioritaskan anggaran pada kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Penghematan dapat dilakukan melalui pengurangan biaya yang tidak esensial seperti perjalanan dinas, konsumsi, serta dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengurangi biaya operasional. Selain itu, penggunaan software dapat menekan biaya pengembangan sistem. Memanfaatkan teknologi untuk mengurangi biaya operasional. Selain itu, penggunaan software open source dan kemitraan dengan sektor swasta dapat menekan biaya pengembangan sistem. Evaluasi berskala berbisnis kinerja sangat penting agar anggaran digunakan secara optimal dan tepat sasaran sehingga layanan publik tetap prima. Optimalisasi dana PNBP untuk pelayanan prima. Dana penerimaan negara berpajak merupakan sumber keuangan strategis untuk mendukung kualitas layanan publik. Optimalisasi dana PNBP dilakukan dengan meningkatkan manfaatan aset milik negara yang menghasilkan pendapatan, baik melalui pengelolaan yang optimalisasi dana PNBP dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan aset milik negara yang menghasilkan pendapatan, baik melalui pengelolaan yang efisien maupun melalui pengawasan ketat agar aset tidak menganggur atau terpakai secara tidak optimal. Kementerian dan lembaga didorong untuk melakukan inventarisasi aset bernilai guna tinggi dan melaksanakan pemanfaatan dengan standar transparansi dan akuntabilitas tinggi. Pendekatan ini memungkinkan peningkatan penerimaan PNBP yang dapat diinvestasikan kembali dengan dalam peningkatan kualitas layanan publik, memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat. Penguatan kapasitas SDM keuangan. Sumber daya manusia atau SDM di bidang keuangan perlu terus diperkuat agar dapat beradaptasi dengan pesatnya perubahan teknologi dan regulasi. Pelatihan intensif terkait digitalisasi keuangan dan pemahaman regulasi baru menjadi keharusan agar SDM mampu mengoperasikan sistem digital seperti Sakti, SPAN, dan Emonef secara efektif. Selain itu, penguatan kapasitas juga mencakup aspek keamanan dan integritas data keuangan untuk mencegah fraud dan kesalahan pelaporan.
Kolaborasi antar instansi dalam pengembangan kompetensi juga sangat membantu percepatan transformasi digital sehingga SDM keuangan dapat lebih responsif dan kapabel menghadapi tantangan pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks. Baik, untuk kesimpulan, digitalisasi melalui sistem Sakti, SPAN, dan e-money terbukti mempercepat pelaporan dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan imigrasi. Strategi efisiensi anggaran yang diterapkan menjaga kualitas pelayanan publik tetap optimal. Optimalisasi dana PNBP mendukung pelayanan yang lebih prima, sementara penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi fondasi agar pengelolaan keuangan dapat berjalan sesuai dengan teknologi dan regulasi terbaru. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Kemudian kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.